Salah satu sinetron terbaik yang diperankan oleh Nika Ardila yang merupakan lanjutan dari serial sinetron sebelumnya yaitu Trauma Marissa. Sekelam Dendam Marissa mengisahkan tentang Marissa yang sudah dewasa dan menikah, dan cerita dari orang-orang di sekeliling Marissa. Sinetron yang pada saat itu tayang di stasiun TV SCTV dibuat oleh PH PT Leo Jade Film, dibintangi oleh pemain karakter papan atas Indonesia, diantaranya DRG Fadli, Cok Simbara, Minati Atmanegara, Devi Permatasari, serta James Sahertian. Musik dari lagu ini dikerjakan oleh Purwacaraka dan dinyanyikan oleh Mbak Sita, pentolan salah satu grup vokal Rida Sita Dewi. Dan berikut ini alur cerita dari sinetron Sekelam Dendam Marissa atau Trauma Marissa yang diperankan oleh almarhumah Nike Ardila. Sebagai Kirana, perannya dalam sinetron Trauma Marissa 1, Nika Ardila hidup di beberapa saat. Kirana hamil tanpa ketahuan siapa suaminya. Ia kemudian meninggal dunia sesaat setelah melahirkan bayi perempuannya, yang kemudian diangkat oleh Dr. Prasidi yang diperankan oleh DRG Fadli. Bayi perempuan yang kemudian diberi nama Marissa ini setelah besar kembali diperankan oleh Nika Ardila. Perjuangan hidup Marissa sebagai anak angkat pasangan Prasidi dan Sita yang diperankan oleh Minati Atmanegara ternyata jauh dari apa yang disebut bahagia. Sita yang semena-mena, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Romeo, anak kandung Prasidi dan Sita yang sebenarnya baik, tapi terhasut oleh saudara perempuannya yang kemudian menjadi kekasihnya. Dan banyak penderitaan lain yang dialami oleh Marissa. Hanya pada pembantu rumah tangga dan Fandi yang diperankan oleh Cok Simbara lah Marissa menemukan kedamaian. Bagaimana pahit getirnya kehidupan Marissa, juga bagaimana Marissa bertahan dengan semua kepahitan hidup itu. Bila di Trauma Marissa 1 digambarkan kesengsaraan hidup Marissa, pada lanjutannya yang diadaptasi dari cerita berjudul Sekelam Dendam Marissa, diceritakan buah dari hasil ketabahan gadis ini. Nike Ardila masih tetap bermain sebagai Marissa yang tumbuh sebagai wanita dewasa dan matang dalam berpikir. Namun di balik kematangan itu, sebagai manusia Marissa pun dijangkiti penyakit hati yang kemudian melahirkan dendam. Dendam Marissa pada kemiskinan, kesengsaraan dan kesewenangan yang selama ini diterimanya dari Sita. Diceritakan Marissa pergi dari rumah Prasidi, dia ke desa ke tempat kakeknya dan mencari tahu siapa sebenarnya jati dirinya. Di desa, dia menemui Dr. Aziz dan bertanya pada hampir semua penduduk desa. Mereka semua cuma tahu bahwa Marissa adalah anak Dr. Prasidi. Gagal mencari tahu siapa orang tua kandungnya, Marissa akhirnya terdampar di rumah Fandi. Kehadirannya sempat membuat Ika, pacar Fandi, cemburu. Kecemburuan ini beralasan karena pada suatu malam Fandi dan Marissa mengobrol dari hati ke hati. Ternyata diam-diam telah tumbuh benang cinta di antara keduanya. Itulah yang membuat Fandi pergi dari rumah Prasidi. Ia tak mau mencintai wanita yang dianggapnya telah menjadi keponakannya sendiri. Benang cinta antara Fandi dan Marissa ini akhirnya diketahui oleh Ika. Ia kecewa dan melarikan diri. Sebuah mobil menabraknya sehingga membuat Ika cedera, yaitu matanya buta. Untuk menebus dosa, Fandi bersedia menikahi Ika. Ia membuat Marissa kembali terpuruk. Singkat cerita, Marissa akhirnya bekerja di sebuah perusahaan yang cukup bonafit, di mana ia berkenalan dengan Ardi yang diperankan oleh James Sahertian.
Ardi sendiri ternyata keponakan dari salah seorang direksi perusahaan itu, dan diam-diam keduanya jatuh cinta. Mereka kemudian menikah. PT saya tidak mau repot-repot. Soal tanah, mereka menyerahkan pada kita. Tapi perusahaan kita hanya mau menangani, bangunan fisiknya saja. Saya sudah tanya-tanya, ada lokasi, dan begitu saya tawarkan, ternyata mereka cocok. Saya dapat semeter 15.000 dekat sungai. Plafon dari PT Cahaya 25-30.000. Pak Abadi? Saya sudah lapor dan beliau kasih izin. Saya cuma butuh cash 500 juta untuk tutup. Ya sekitar 2 hektar. Kamu nggak tertarik? Kalau begitu, saya pinjam uang kamu, bunganya lebih dari bank. Dalam jangka waktu 4 bulan, hitam di atas putih. Bagaimana? Lalu dari mana kamu dapatkan yang 900 juta? Iya, sebagian uang pribadi dan sebagian lagi hasil penjualan tanah kakek yang di desa yang saya simpan di bank. Ini kesempatan kita, Di. Saya harus tanya Om Surya. Apa? Tapi itu kan uang kamu, bukan uang Om Surya. Saya tahu, tapi tetap saya harus tanya dia. Harus minta izin. Pernikahan ternyata tidak membuat Marisa kemudian menjadi ibu rumah tangga. Ia memilih menjadi wanita karir. Karakter Marisa sudah jauh berbeda. Ia betul-betul pandai, energik dan cerdas. Sikapnya inilah yang kemudian justru menghancurkan rumah tangganya. Ibu khawatir dengan rumah tanggamu, Ardi. Apalagi dengan istrimu. Beberapa minggu ini ia selalu pulang malam. Pakaiannya selalu rapi. Pasti ada apa-apanya. Ibu tidak tahu. Tapi ibu ngerasa pasti ada apa-apanya. Kamu pernah tanya? Baru pulang. Les. Tiap hari. Sampai malam. Memangnya kenapa? Tadi saya telepon ke tempat kamu les. Katanya jam 8, jam 9 biasanya sudah pulang. Jadi kamu memata-matai saya? Siapa laki-laki itu, Riz? Jawab siapa? Paling-paling cuma teman. Saya nggak percaya. Ya sudah. Riz, memang kita sepakat untuk tidak mencampuri urusan masing-masing. Tapi ini menyangkut urusan perkawinan kita, Riz. Oh ya? Jadi kamu memata-matai saya? Mencurigai saya? Seperti saya ini wanita murahan yang bisa tidur dengan siapa saja. Kalau kamu menganggap saya sebagai wanita murahan, kenapa kamu milih saya sebagai istri kamu? Tidak mengerti? Riz, sorry. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan kamu. Saya tidak tersinggung, karena saya tidak pernah mencampuri urusan kamu. Kamu pergi dengan siapa? Sore, siang, malam, itu hak kamu, usaha kamu. Riz! Kalau kamu tidak ingin menyinggung perasaan saya, jangan saya macam-macam. Memang benar saya keluar dengan laki-laki. Dia namanya Pandi. Oh Pandi, pamanku yang pernah aku ceritakan dulu. Iya, tapi kenapa kamu nggak kenal sama saya dan kenapa kamu nggak bawa istri kemari? Nggak bisa. Iya, kenapa? Istrinya buta karena kecelakaan, bukannya hancur. Dibawa ke Eropa karena di sini tidak ada yang bisa menanganinya. Mereka baru saja datang. Riz, sorry, saya nggak tahu. Ia pun bisa melihat kebobrokan suami dan pamannya yang kemudian dibongkarnya. Ardi merasa kecewa dan putus asa. Dia kemudian bunuh diri. Bejat, pembunuh, keluar. Marisa dianggap berjasa dan dipromosikan menggantikan kedudukan paman Ardi. Tapi Marisa menolak. Dia memilih membuka perusahaan sendiri dan menjadi subkontraktor dari perusahaan yang sekarang ditempatinya. Cukup banyak untuk mengorbankan kepala suamimu dan aku. Tidak sebanyak om bayar saya. Ku sesalkan kelakuanmu, Riz. Dulu aku harapkan kita bisa bekerja sama, bisa mendirikan perusahaan sendiri.
Maaf, saya tidak tahu. Mungkin penawaran Om agak terlambat. Semua berkas sudah saya serahkan kepada Pak Chandra. Kau tidak bisa main sendiri. Sekarang kau dekat dengan Abadi. Tak ada orang yang berani mengganggumu. Tapi tunggu sampai ia lupa. Kau akan menjadi tumbal yang seperti aku. Terima kasih atas pemberitahuannya. Kau pikir aku rugi? Reputasiku habis. Kau keliru. Semuanya ada di tangan Ardi. Dia yang tanda tangan. Apa komentar orang kalau seorang istri mencelakakan suami karena takut hubungan gelapnya terungkap? Selamat malam. Kita akan bertemu di rapat direksi. Tak kusangka keponakanku punya istri yang murahan seperti kamu. Berapa tarifmu semalam? Hah? Makan. Setelah memegang perusahaan inilah, dia mulai menjalankan triknya untuk membalas dendam pada Sita. Dia rangkul Arneta, pacar kumpul kebonya Romeo, yang dibuat pailit oleh Sita. Melalui Arneta, dia menyetir Romeo untuk mengencuri rekening Sita. Maka pelan-pelan usaha Sita pun bangkrut. Kawin dengan Arneta. Maunya Meo baik. Meo nggak ingin bikin skandal. Meo nggak mau dibilang orang-orang Meo kumpul kebo. Maunya Meo kawin resmi. Hei, Romeo! Pukul, Ma. Pukul. Kau kehilangan orang tuamu, keluargamu, pekerjaanmu, dan hak warismu. Kalau kamu nekat kawin dengan perempuan itu. Terima kasih, Ma. Pak, memang dari dulu Meo sudah kehilangan itu. Namanya Arneta. Cuma itu yang aku tahu. Status janda. Perusahaan garment, konveksi. Sorry Ibu Arneta, dengan sangat menyesal. Mengapa kau ingin mematikan usahaku? Kau tutup semua kredit, kau pengaruhi para pemasok, kau batalkan pengunduran jatuh tempo yang telah disetujui oleh Pak Bambang dan Pak Edi. Kau pikir aku tidak tahu kau di belakang? Berhasil membalas dendam, Marisa mendapat kabar kuburan kakeknya di kampung akan digusur. Dia pun pulang untuk mengurus kuburan kakek yang dicintainya itu. Di kuburan itulah dia bertemu kembali dengan Bondan, lelaki yang pernah hendak memperkosanya. Di sini pula dia dan Bondan mengalami pengeroyokan oleh para begundal bayaran development yang akan menggarap tanah itu. Bondan tewas setelah Prasidi gagal menolongnya. Namun Bondan meninggal dunia dengan bahagia, sebab akhirnya dia tahu bahwa Marisa adalah anak kandungnya yang dilahirkan dari rahim Kirana. Dia bahagia karena tidak jadi memperkosa anak kandungnya sendiri. Saya tahu saya bukan orang baik. Nika Ardila sudah melewati syuting sampai di adegan ini. Lantas bagaimana kelanjutan sinetronnya setelah Nika Ardila tak ada lagi dan tak bisa bermain lagi dalam sinetron ini? Kisah ini akan dilanjutkan di part yang kedua yang akan diceritakan oleh Agus Patirane selaku sutradara yang menggarap sinetron Trauma Marisa 1 dan 2. Semoga alur cerita dari sinetron ini menambah informasi dan selalu bermanfaat buat kalian semua. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.